Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rebrian Kurnia Arianto. Di sini saya akan membahas 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata yang sering kita temui di spanduk, baliho, poster, atau lainnya. Tujuan dari video ini adalah supaya kita lebih peka atau paham terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam media publik yang dikonsumsi oleh banyak orang. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama ya ini berasal dari sebuah spanduk cetak foto. Di sini kita dapat menemukan beberapa kesalahan, yaitu yang pertama kata foto menggunakan ejaan bahasa asing dengan bahasa baku bahasa Indonesianya, yaitu foto memakai huruf F. Yang kedua kata Bluetooth. Kata ini adalah hasil dari lafal sehari-hari orang langsung dicetak. Bentuk yang benar adalah BLUETOOTH karena ini istilah resmi internasional. Yang ketiga yaitu scan. Padahal dalam bahasa Indonesia yang tepat adalah pindai. Kata scan sendiri yaitu ejaan bahasa asing, atau kalau tetap ingin menggunakan bahasa asing yaitu scan menggunakan K-nya diganti dengan C. Dan yang terakhir jelas yaitu kata foto, yang harusnya foto seperti yang pertama. Seperti yang kita lihat, dengan kita memperbaiki kata-kata yang salah, tulisan menjadi lebih rapi dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kedua, baliho iklan dengan tulisan belum pintar kalau belum komen. Di sini kita dapat melihat terdapat beberapa kesalahan, yaitu kata pinter yang seharusnya pintar menggunakan A sesuai dengan kata bakunya. Yaitu selanjutnya kata kalau seharusnya ditulis kalau. Dan selanjutnya kata komen yang merupakan bentuk singkatan dari komentar, dan kita harus menambahkan imbuhan yaitu untuk tambahan dalam melakukan sesuatu. Jadi versi yang seharusnya adalah belum pintar kalau belum berkomentar. Contoh ini menunjukkan bahwa betapa pengaruhnya bahasa lisan sering terbawa ke bahasa tulis, padahal untuk keduanya memiliki aturan yang berbeda. Oke, untuk contoh yang ketiga berasal dari papan layanan transportasi, yaitu kata yang ditulis adalah bis pariwisata. Bentuk ini sudah tidak baku lagi karena menurut KBBI, kata yang benar adalah bus menggunakan U. Walaupun dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar orang menyebut bis, tetapi dalam penulisan resmi tetap harus mengikuti aturan baku, yaitu bus. Jadi papan tersebut sebaiknya diubah menjadi bus pariwisata. Perubahan ini tampaknya sepele, tetapi sebenarnya penting untuk menjaga konsistensi berbahasa Indonesia yang benar. Untuk contoh yang keempat, kita bisa melihat pada papan nama sebuah toko obat, yaitu kata yang digunakan adalah apotik. Padahal bentuk yang baku menurut KBBI adalah apotek. Kesalahan ini biasanya cukup umum ya, kita lihat di beberapa toko obat, bahkan banyak yang masih menggunakan apotik dan tidak banyak juga yang menggunakan apotek. Padahal dengan sedikit perhatian papan nama ini bisa dibuat lebih sesuai aturan, misalnya menjadi apotek serasi. Selain tampak lebih profesional, penggunaan kata baku juga membuat masyarakat terbiasa dengan bentuk yang benar. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah spanduk penjualan tanah dengan tulisan dijual. Kesalahan di sini ada pada penggunaan partikel di. Dalam kaidah EYD, di sebagai awalan dalam kata kerja pasif harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jadi
Dijual yang dipisah tidak benar. Seharusnya ditulis dijual dengan D-nya menggabung dengan kata jual. Dengan demikian kalimat yang benar adalah dijual tanah seluas tersebut. Kesalahan seperti ini sebenarnya sering terjadi, padahal peraturannya cukup sederhana. Kuncinya jika di menunjukkan tempat, maka ditulis terpisah seperti di rumah. Tetapi jika digunakan sebagai imbuhan, harus ditulis serangkai. Contohnya dijual, ditulis, dan dibaca. Oke, dari kelima contoh ini kita bisa melihat beberapa jenis kesalahan berbahasa yang umum terjadi di ruang publik ya. Yang pertama, penggunaan kata serapan asing yang ditulis sembarangan. Kedua, penulisan kata yang mengikuti pelafalan sehari-hari padahal bentuk bakunya yang berbeda. Ketiga, kesalahan penggunaan imbuhan seperti di yang sering dipisah secara keliru. Dan keempat, masih ada kebiasaan menggunakan istilah lama atau tidak baku, misalnya apotik atau bis. Dengan memperbaiki hal-hal kecil ini, sebenarnya kita sudah ikut berkontribusi ya, menjaga bahasa Indonesia agar tetap baik, benar, dan profesional. Perlu kita ingat, spanduk dan baliho bukan hanya media promosi, tetapi juga cermin kemampuan berbahasa. Karena itu, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan, supaya pesan yang kita sampaikan lebih jelas, efektif, dan membangun citra yang positif. Video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.